Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Istiqlal Fariza, Alicia Kotrunada, Viana Hidana, dan Victor ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang transformasi geometri. Yang pertama yaitu pengerjaan transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi dan ukuran dari suatu objek. Yang kedua ada pembagian transformasi. Yang pertama, refleksi dalam gambar dan matriks. Transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Transformasi yang memindahkan setiap titik-titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang diberikan. Dalam translasi, setiap titik dipindahkan dengan besar dan arah yang sama. Yang ketiga ada rotasi atau putaran. Transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh X terhadap suatu titik tertentu. Yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Transformasi yang menghasilkan bayangan dengan bentuk yang mirip dengan objek asli, tapi dengan ukuran yang berbeda. Bayangan yang dihasilkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari objek aslinya. Selanjutnya yaitu translasi. Arah dan jarak tertentu itu ditentukan oleh suatu vektor atau ruas garis yang berarah. Nah, simbol dari suatu vektor adalah adanya tanda panah di atas huruf kapital. Contohnya yaitu vektor AB ditulis menjadi panah, ya tanda panah, kemudian AB. Nah, terdapat gambar di samping bahwa adanya suatu titik P yang memiliki koordinat X, Y berwarna biru. Nah, di situ ada berwarna biru, digeser menjadi P aksen atau titik merah. Lalu digeser lagi ke arah P aksen atau titik hijau. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung pergeseran dari titik biru ke titik merah dan titik yang hijau? Rumus translasinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya. Nah, kemudian terlihat dari rumus di samping bahwa T sama dengan AB adalah pergeseran nilai yang diberikan kepada titik biru sejauh A meter terhadap titik horizontal dan B meter terhadap titik vertikal. Seperti itu. Titik A X, Y ditranslaksikan oleh T AB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dituliskan dengan seperti yang di PPT. Untuk contoh soal, jika titik A 2,3 ditranslaksikan oleh T min 3,4, maka bayangan titik A adalah penyelesaiannya yaitu diketahui koordinat titik A 2,3, artinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 akan ditranslasikan oleh T min 3,4, artinya A sama dengan min 3 dan B sama dengan 4, sehingga dapat dituliskan matriks X aksen Y aksen sama dengan X Y ditambah A B. X aksen Y aksen sama dengan 2, 3 ditambah min 3, 4. Matriks X aksen Y aksen sama dengan 2 ditambah min 3, 3 tambah 4. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 7. Yang kedua ada refleksi. Refleksi harus mempunyai sumbu cermin atau acuannya terhadap garis tertentu. Acuannya bisa berbagai macam, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pencerminan terhadap titik O 0,0, dan pencerminan terhadap titik sembarang Y sama dengan K.
Gambar pencerminan dari titik acuannya dapat dilihat di bawah ini. Dapat dilihat pada gambar bahwa titik A, min B mempunyai refleksi A aksen sama dengan A aksen A, B. Sifat-sifat refleksi. 1. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap garis cermin. 3. Garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Yang ketiga, rotasi. Rotasi pada bidang datar dapat ditentukan oleh 1. Titik pusat rotasi, 2. Besar sudut rotasi, dan 3. Arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi negatif min alfa. Jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi positif alfa. Rotasi dinotasikan dengan R P, alfa, di mana P merupakan pusat rotasi dan alfa besar sudut rotasi. Dapat dilihat di gambar bahwa titik P aksen A aksen, B aksen merupakan rotasi dari titik P, A, B. Rumus untuk menentukan rotasi dari gambar di atas dapat dinyatakan dalam sebuah matriks. Matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali matriks X, Y. Baik, selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi dinotasikan dengan D, P, K, di mana P merupakan pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. Jenis-jenis dilatasi yaitu berdasarkan titik pusat. Misalkan koordinat titik asal A, X, Y dan dilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B akan menghasilkan bayangan sebagai berikut. Titik pusat 0,0 persamaan matriks transformasinya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikalikan matriks X, Y. Dan untuk titik pusat A, B, persamaan matriks transformasinya yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikalikan matriks X min A, Y min B ditambah matriks A, B. Selanjutnya yaitu komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah transformasi majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan. Diketahui T1 merupakan transformasi yang memetakan titik A, yaitu X, Y ke titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dan T2 merupakan transformasi yang memetakan titik A aksen, X aksen, Y aksen ke titik A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Transformasi yang memetakan titik A, X, Y ke titik A double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen, dapat ditulis sebagai berikut, seperti yang tertera di PPT. Kemudian T2 komposisi T1, artinya transformasi T1 dilanjutkan oleh transformasi T2 dan dapat dituliskan sebagai berikut seperti yang tertera di PPT. Materi transformasi geometri yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ketika sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.